Berdasarkan gambar tersebut, kenapa mobil tersebut bisa bergerak? Ternyata mobil tersebut bergerak karena adanya gaya yang diberikan oleh orang-orang yang mendorong. Semakin besar gaya dorong yang diberikan, maka mobil tersebut akan semakin mudah untuk bergerak atau berpindah. Nah, dari sini dapat disimpulkan di sana ada besaran gaya dan juga besaran perpindahan. Apa hubungannya gaya dengan perpindahan? Halo, apa kabar? Salam SD, semangat, fraternitas, dinas. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Bapak Berton Silalahi. Kita akan belajar mengenai usaha. Apakah kalian sudah siap? Tujuan pembelajaran kita melalui video pembelajaran dan demonstrasi tentang benda yang didorong dan ditarik, peserta didik mampu atau dapat menjelaskan konsep usaha dengan tepat serta mengamalkan nilai hidup sederhana. Tentunya kata usaha tidak asing lagi bagi kamu, ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, usaha diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan manusia. Mungkin banyak spanduk-spanduk yang menuliskan usaha dagang atau disingkat dengan UD dengan nama pemilik toko tersebut. Misalnya seperti yang sudah Bapak buat, UD Maju Tunggal atau usaha dagang maju tunggal. Di sini tersedia bahan bangunan, pupuk, obat pertanian, kelontong, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam ilmu pengetahuan alam, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Inilah yang akan kita pelajari, usaha di dalam ilmu pengetahuan alam. Misalnya, seseorang sedang mendorong meja, ya. Seseorang tersebut memberikan gaya dorong sehingga menyebabkan benda tersebut atau meja tersebut berpindah. Maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut sudah melakukan usaha. Ya, sudah melakukan usaha. Bagaimana jika seseorang mendorong benda, tetapi benda tersebut tidak berpindah? Apakah itu dinamakan dengan usaha? Tidak, ya, jawabannya tidak. Itu tidak dinamakan dengan usaha. Ingat, konsep usaha ada gaya yang diberikan pada suatu benda dan benda tersebut berpindah. Itu konsep usaha. Pada gambar terlihat seseorang sedang menarik kotak dengan gaya konstan F yang menyebabkan kotak berpindah sejauh S. Secara matematis, usaha yang dilakukan orang tersebut adalah W sama dengan F dikali S. Dengan F sama dengan gaya dengan satuan Newton. S perpindahan dengan satuan meter. W usaha atau kerja dengan satuan Newton meter atau sama dengan Joule. Ingat, 1 Newton meter sama dengan 1 Joule. Contoh soal penggunaan rumus usaha. Sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar 25 Newton. Sehingga benda tersebut bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besarnya usaha yang dilakukan gaya F pada benda? Maka yang pertama kamu harus memahami apa yang diketahui dari soal ini. Ya, apa yang diketahui dari soal ini? Besaran-besaran apa saja yang terdapat di soal ini? Kemudian, apa yang ditanya dari soal ini? Ya, jika kamu sudah bisa menentukan apa yang diketahui dan ditanya, maka untuk menentukan rumus, kamu sudah lebih gampang. Ya, maka yang pertama kita buat diketahui massanya 10 kg, gayanya 25 Newton, perpindahannya 4 meter. Yang ditanya adalah usaha disimbolkan dengan W. Maka ingat kembali rumus usaha. Usaha sama dengan gaya dikali
pindahan W sama dengan F dikali S. Karena masing-masing nilainya sudah ada F, ada S, maka kita masukkan nilainya. 25 Newton dikali 4 meter sama dengan 100 Newton meter. Ingat, apakah ada satuan lain dari usaha? Ada, yaitu Joule. Berapa nilainya? Sama dengan 1 Newton meter sama dengan 1 Joule. Maka, jika 100 Newton meter sama dengan 100 Joule. Baik, inilah besar usaha. Ya. Untuk memperdalam penggunaan rumus usaha, bisa kamu kerjakan latihan nomor 1 dan nomor 2. Bagi yang sudah menemukan jawabannya, bisa kamu tuliskan di kolom komentar dengan menuliskan nama dan kelas. Selanjutnya kita membahas tentang daya. Misalkan ada dua orang anak A dan B dapat memindahkan meja sejauh 5 meter. Hanya saja, si A dapat melakukannya lebih cepat daripada si B. Dan dapat dikatakan bahwa daya si A lebih besar daripada daya si B. Maka disimpulkanlah bahwa daya adalah kecepatan melakukan usaha. Ya, kecepatan melakukan usaha. Secara matematis, P sama dengan W per T, ya. Dengan W sama dengan usaha, satuan Joule, T sama dengan waktu, satuan sekon, dan P sama dengan daya, dengan satuan Joule per sekon, atau sama dengan watt. Ya. Satuan lain dari daya, yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ada HP, horsepower, ada DK atau daya kuda, ada PK, atau power dan crack. Jika kita konversikan atau kita hubungkan dengan satuan watt, sama dengan 1 HP, sama dengan 1 DK, sama dengan 1 PK, sama dengan 746 watt. Nah, itu dia besarnya jika dihubungkan dengan watt. Selain itu, muncullah satuan energi jika dikaitkan dengan daya. Ya, jika pernah kamu lihat satuan dari kWh, itu adalah satuan dari energi. Ya, apa itu kWh? kWh itu adalah kilowatt hour atau kilowatt jam. Berapa joule? Itu sama dengan 3600 dikali 10 pangkat 3 watt sekon, atau sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 6 joule. Itu dia konversinya. Contoh soal penggunaan rumus daya. Sebuah mesin menghasilkan daya 2000 watt. Berapakah kerja yang dihasilkan oleh mesin itu selama 1 jam? Yang pertama kita buat dulu apa yang diketahui di soal, yaitu daya 2000 watt atau P sama dengan 2000 watt. Kemudian waktu 1 jam, T sama dengan 1 jam. Itu sama dengan 3600 kon. Yang ditanya adalah usaha atau kerja, W. Dari sini dapat kita tuliskan rumusnya atau persamaannya. W sama dengan P dikali T. Ya. Masing-masing nilainya sudah ada, kita masukkan. P 2000 watt, T 3600 kon. Maka jika kita hitung, hasilnya adalah 7.200.000 watt sekon, atau sama dengan 7.200.000 joule. Ingat, 1 watt sekon sama dengan 1 joule. Maka untuk memperdalam rumus daya, bisa kamu mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2 mengenai daya. Bagi yang sudah menemukan jawabannya, silakan kamu tuliskan di kolom komentar, tulis nama dan kelas. Ini akan menjadi penambahan poin. Baik, demikianlah pembelajaran kita mengenai usaha. Bapak berharap anak-anak kami mampu menjelaskan tentang usaha dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa, salam SMD.